Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Argentina GP part pertama. Ini kayaknya nggak panjang karena kita punya 2 rider cedera, 1 crash, 1 didiskualifikasi, dan 1 kena penalti. Jadi ya mungkin ada kata-katanya mereka tapi nggak terlalu panjang. Tetapi ya tetap juga ada gosip tambahannya. Kemungkinan part 2 yang lebih panjang gosipnya karena kita akan membahas perkara Marquez Clan dan gosip-gosipnya soal apa yang gua endus mengenai rencana jangka panjangnya si Chulas Marc Marquez untuk adiknya. Jadi itu nanti akan kita bahas di part kedua dan sudah pasti akan digembok. Kita bahas dulu yang part pertama. Beberapa hari setelah TGP kemarin, Dorna mengumumkan bahwa mulai tahun 2027 Michelin bukan lagi supplier tunggal ban MotoGP. Ini yang Intilors Premium pasti sudah dengar gua bahas di live podcast Colongan ketika gua masih di Palu minggu lalu. Jadi ini kita akan bahas dengan Intilors biasa. Jadi kalau kalian mundur-mundur di Buriram Test, sebenarnya sudah mulai ada wacana soal para rider ingin punya opsi tambahan mengenai supplier ban. Kenapa? Karena ada kekhawatiran yang meningkat pasca banyaknya kecelakaan aneh di Sepang Test. Jadi menurutnya Komisi Keselamatan yang waktu itu rapat, terutama Marc Marquez si Chulas yang adalah ketua geng, itu sempat berkata kalau begini-begini terus, kita akan minta opsi tambahan untuk supplier ban. Karena kan di Sepang Test kemarin dia juga yang jadi korban. Dia sempat crash yang bingung kenapa bisa crash. Meskipun dia bilang ya biasa sih crashnya, tapi ya tetap juga bingung kenapa dia crash gitu loh. Jadi ketika di Buriram Test mulailah itu dibahas. Terutama karena ketua MSMA yang baru, Papi Peririvola, itu sudah mulai bersuara soal Michelin. Karena kan mereka sempat ribut tuh perkara siapa yang salah. Michelin seperti biasa, cuci tangan 99,99% alkohol, bilang bahwa itu salahnya Jorge Martin. Jadi menurutnya mereka awalnya ini agak-agak mencela-mencela, tapi karena mencela-mencelanya ini, itu yang membuat Michelin sangat buruk image-nya. Jadi pertama bilang, itu setahu gua memang tracknya yang terlalu rendah. Jadi karena tracknya punya suhu itu lebih rendah 15 derajat dari suhu yang seharusnya untuk ban medium khusus yang diuji di Sepang Test. Jadi kan mereka bawa ban depan baru tuh. Nah itu yang diuji ban mediumnya. Tapi ternyata karena ini karkasnya khusus untuk Sepang Test, suhu optimal tracknya itu berbeda dengan biasanya. Nah ini yang dipakai oleh Jorge Martin. Misilihnya idilih Ucio campur tangan karena kan Gian Antonio juga jadi korban. Jadi dia bilang masalahnya adalah Michelin punya saran pakai itu ban. Coba aja dulu pakai. Nah dia nggak bilang bahwa ini suhunya mesti begini, ini suhunya mesti begitu. Ya kita mana tahu suhu track berapa? Kita kan cuma tahu ngetes. Tes motor lo ini, ngapain kita pusing-pusing soal suhu track? Kecuali kalau lagi balapan, nah iya kita bakal mikir ini suhu track berapa, mau pakai ban apa. Ini kan lagi tes biasa, ini juga adalah ban yang diuji coba. Jadi kalau Michelin suruh pakai, ya pakai aja. Nah giliran crash, lu cuci tangan kan? Gak bisa begitu pak. Jadi setelah Buriram Test, Michelin berjanji akan memperbaiki pelayanannya. Begitu TGP Amburadul Tank, kelihatan dengan jelas bahwa bannya itu berbeda kualitas meskipun komponnya harusnya lebih baik. Jadi kan logikanya lu kan, itu kan komponnya ada soft, medium, hard nih ban depan. Nah, ban soft nyatanya di balapan panjang itu lebih tahan dan lebih bagus daripada ban medium dan ban hard. Padahal pengakuannya Michelin di Buriram kemarin mereka itu bawa ban hard depan yang karkasnya diperkeras. Artinya logikanya nggak cepet habis. Tapi ternyata malah ban softnya lebih tahan lama daripada yang ban hard. Contoh ya siapa lagi kalau bukan yang menang kemarin, itu juga sampai dia harus menurunkan tekanan bannya jauh di bawah standar dan menjadikan adiknya sebagai jongos untuk naikin tekanan bannya supaya nggak kena penalti. Tetapi itu juga yang menjadi concern. Media berusaha menutupi perkara tekanan ban yang terlalu rendah yang dipakai oleh si Chulas di Buriram kemarin. Tetapi itu ternyata jadi perhatian LM yang punya cawe-cawe. Karena memang dari tahun lalu LM itu udah bunyi-bunyi itu pengen masukin Pirelli.
Pirelli pada akhirnya sukses masuk ke Moto3 dan Moto2. Mereka membuat terobosan baru, terutama tahun ini mereka menggunakan ban yang sama di Superbike untuk kelas Moto3 dan Moto2. Jadi untuk motor yang kinyis-kinyis itu bannya sama dengan yang dipakai oleh motor Superbike dan sama dengan yang dijual di pasaran. Jadi konsepnya Pirelli ini agak berbeda dengan Michelin, lebih mirip sedikit dengan Bridgestone. Jadi tahun lalu ide ini ditolak oleh DPRD tingkat pusat. Kenapa? Karena menurut mereka itu menunjukkan kurangnya komitmen Pirelli untuk memberikan ban khusus bagi motor-motor kelas para raja yang prototype dan premium ini. Karena menurutnya DPRD tingkat pusat, motor-motor yang kelas kakap ini nggak bisa pakai ban biasa yang dijual di pasar. Nggak bisa, Kak. Ya memang faktanya di Superbike sekarang udah ada aturan baru. Mereka udah pakai pit stop sekarang. Kenapa? Karena bannya Pirelli yang dijual di pasar yang dipakai itu nggak bisa lebih dari 10 lap. Jadi kalau mereka punya jumlah lap dalam balapan itu di atas 20, itu harus pit stop paling nggak di lap ke-11. Kalau nggak, lu dapat black flag. Nah, jadi menurutnya Pirelli, lu nggak bisa pakai itu di MotoGP. Ya kali disuruh orang pit stop lagi. Ya meskipun itu adalah skenario yang bagus sih menurut gua. Ini mirip-mirip flag to flag jadinya karena mereka harus pit stop. Tapi bedanya adalah pit stop itu adalah kewajiban. Sementara untuk flag to flag ya suka-suka lu mau berhenti mau kagak ya terserah lu. Itu kan bagian dari strategi. Tapi kalau dia pakai pit stop, mau nggak mau mereka harus berhenti. Nah itu yang menurutnya Dorna agak-agak kurang menarik. Tapi karena LM sebagai pemilik baru itu punya hubungan yang baik dengan Pirelli, karena Pirelli juga menjadi supply tunggal bagi mobil-mobil F1, jadinya mulailah LM cari-cari cara. Agak susah karena masalahnya si Culas, Marc Marquez yang adalah ketua geng dan kunci dari persetujuan ban sebenarnya itu masih sangat mendukung Michelin. Bahkan setelah pengumuman bahwa Pirelli akan dipakai tahun 2027 dia masih menentang. Jadi karena di TGP itu ketahuan dengan jelas perkara si Culas pakai tekanan ban jauh di bawah standar demi bisa menyelamatkan kemenangan dia dan menyelamatkan mukanya dari penalti tekanan ban, itu ternyata nggak lolos dari bahan pengamatannya Pirelli. Dan ini yang menjadi concern mereka ketika mereka ditunjuk dan diumumkan akan menjadi supplier ban untuk MotoGP tahun 2027. Yang cukup menarik menurut gua adalah pengumuman ini dibuat bahkan sebelum kontrak ditandatangan. Mereka belum tanda tangan kontrak, sudah deal, tapi belum tanda tangan. Masih ingat ketika tahun lalu gue bilang, ya kasusnya Jorge Martin kemarin itu sudah deal, tapi belum tanda tangan kontrak. Jadi waktu Jorge Martin udah bilang, ya kami sudah ada pembicaraan dengan Ducati, itu belum ada tanda tangan kontrak, tapi dia udah umumin. Nah itu juga yang dilakukan oleh DPRD tingkat pusat kemarin. Mereka bilang bahwa negosiasi dan pembuatan kontrak sedang diselesaikan. Jadi artinya mereka sebenarnya sudah deal tapi belum tanda tangan kontrak. Ini yang menurut gue, ngapain lu pengumuman kalau lu belum tanda tangan kontrak, belum deal secara keseluruhan. Karena ini kan artinya lu sudah duluan mendepak Michelin yang memang habis kontraknya tahun 2026. Tetapi kalau kalian mundur-mundur di podcast Suka-Suka Pramusim, mereka berencana untuk memperpanjang kontraknya paling enggak 2 tahun sampai tahun 2028. Itulah kenapa mereka sampai berani mengundur ban depan baru yang harusnya dipakai tahun ini, itu menjadi tahun depan. Dan itu akhirnya diuji dan itu yang bikin cilaka Jorge Martin. Karena mereka terus menunda pemakaian ban baru dan di saat mereka menunda, mereka mengembangkan kompon itu. Nah ujungnya ridernya malah cilaka, jurdonya cilaka. Jadi bahan lah mereka. Ya kalau bisa gue bilang itulah santan instan. Mereka harus melepaskan proyek besar-besaran ini. Jangan salah, ini nilai proyeknya luar biasa besar karena mereka adalah supplier tunggal. Dan itu membantu image-nya Michelin dengan sangat-sangat luar biasa karena mereka mencetak rekor karena itu tujuannya mereka. Tetapi di saat yang sama kebiasaan cuci tangannya Michelin ini yang bikin image mereka buruk di mata rider. Pada akhirnya keluarlah ultimatum. Mulai tahun 2027 Michelin gak akan dipakai. Menurut gua ada LM punya cawe-cawe di belakang. Kenapa? Karena alasannya agak sedikit unik. Jadi alasannya Michelin bilang mereka sudah nggak bisa supply untuk MotoGP itu karena Dorna, gua rasa bukan Dorna sih, LM yang meminta mereka untuk mensuplai semua kelas balapan dunia.
Jadi bukan cuma MotoGP, tapi juga Moto3, Moto2, dan WSBK, termasuk Moto E. Lah, jelas Michelin nggak mau. Kenapa? Karena mereka punya ban itu adalah khusus track per track untuk prototipe MotoGP. Dan itu yang akan membuat mereka lebih gampang untuk ngundi dan menjatah. Nah, kalau mereka harus menangani semua kelas, pusing kan, jatahnya siapa, ngundinya siapa, bener nggak sih? Makin belibet. Makanya si Bakso Taramaso bilang menyediakan suplai ban untuk semua kelas itu bukanlah opsi. Kenapa? Karena ribet. Karena ini ban yang mereka suplai untuk balapan-balapan itu ternyata bukan ban yang dijual di pasar. Jadi biaya produksinya tinggi, tapi karena mereka suplai MotoGP, image-nya mereka sangat bagus, jadi mau nggak mau penjualannya mereka juga terdongkrak. Nah, pasca pengumuman ini, gosipnya Piero Taramaso punya kedudukan sebagai direktur balap roda 2-nya Michelin itu akan berakhir tahun 2026 juga. Kenapa? Karena ya menurut gue itu salahnya dia sih. Selalu menyalahkan rider. Masalahnya adalah Papi Rivola bukan ala-alanya Ducati yang pasrah kalau disalahin ridernya. Masih ingat ketika Pecco mengeluhkan soal ban tahun-tahun lalu yang kadang-kadang dia kena apa, jatuh nggak jelas, ini itu kan Domenicali malah nyalahin ridernya. Bahkan sampai sekarang Papi Perigigi nggak nyalahin Michelin loh, masih tetap menyalahkan Pecco Bagnaia. Sementara Papi Rivola memang berdiri membela Jorge Martin karena dia tahu Jorge Martin adalah yang benar dan dia berdiri membela yang benar menurut dia, dan menurut gue ya itu benar. Karena aslinya sebenarnya memang itu perkara suhu trek. Tetapi ketika diketahui bahwa Jorge Martin punya cedera itu banyak, ya patah kaki, patah tangan gitu kan, itu Michelin mencela-mencela. Dia bilang bahwa suhu ban internalnya, katanya dia ngomong ke Aprilia, itu suhu ban internalnya yang lebih rendah daripada seharusnya. Nah, itu yang jadi bumerang. Papi Rivola kan melawan balik. Datanya, telemetrinya menunjukkan tidak ada yang aneh dengan suhu internal ban. Akhirnya ya kembali lagi ke alasan awal si Bakso Taramaso. Oh iya, itu suhu treknya yang terlalu rendah. Ya kalau itu perkara suhu trek berarti yang salah teknisi lu yang memberikan saran soal ban. Karena kan ada tuh teknisinya Michelin selalu beredar di antara tim. Jadi kalau sampai ada yang salah, ya berarti mereka. Ini yang Uchiho bilang. Masalahnya adalah ban yang dikasih kita selama ujian pramusim itu kebanyakan ban uji coba. Jadi ban yang dipakai untuk time attack itu sangat sedikit. Otomatis secara murni kita mengetahui level kita di mana, apakah kita cepat atau enggak, itu cuma ya sekitar paling banyak 30 lap. Karena kan ini 3 hari, 2 hari tes, itu ban kan dibagi-bagi. Belum yang disimpan untuk time attack di hari terakhir. Dan simulasi race itu lain lagi. Jadi mereka itu cenderung menyimpan ban-ban yang bagus itu di akhir tes. Karena mau dipakai time attack, dipakai untuk simulasi balapan. Itulah kenapa di hari pertama, run pertama, biasanya mereka pakai ban yang amburadul duluan. Nah itu yang bikin Jorge Martin crash, Gian Antonio crash, Raul Fernandez crash. Jadi alasannya Dorna, katanya Michelin, itu adalah mereka ingin Michelin itu mensuplai ban untuk semua kelas, terutama untuk Moto3 dan Moto2, agar ada kesinambungan mengenai sensasi ban. Menurutnya Dorna, kalau menurut gue sih itu menurutnya LM. Ini adalah alasan yang nggak masuk akal menurut gue. Kenapa? Karena Pirelli punya kontrak itu baru mulai tahun lalu. Jadi mustahil untuk Michelin mulai mensuplai ban untuk kelas Moto3 dan Moto2 tahun 2027 kalau kontraknya Dorna dengan Pirelli itu belum berakhir. Nggak bisa mereka masuk karena kontraknya masih berjalan. Yang bisa masuk adalah Pirelli karena kontraknya Michelin itu habis. Jadi itu sebenarnya alasan yang nggak masuk di akal menurut gua, nggak bisa terlalu dicari-cari lah. Tapi ya mungkin itu adalah alasan yang mungkin sedikit bisa membodohi yang dipakai oleh Michelin dan LM untuk bahwa kita udah nggak sepakat nih perkara ini. Nah, Pirelli sendiri, direktur balapnya itu kalau nggak salah namanya orang Italia, namanya bla 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 Barbier. Gue pikir kok kayak namanya Bodega Barbie ya, tapi ya namanya Barbier. Jadi dia bilang, ya memang kami belum tanda tangan kontrak karena ada sebagian kesepakatan yang sementara kami bahas. Terutama perkara soal ban apa dan apa ekspektasi yang diminta oleh pabrikan dan rider mengenai ban kami.
Karena kami akan memaparkan seperti ini loh konsepnya yang akan kami berikan untuk ban kalian. Kalian butuhnya seperti apa, nanti kami coba penuhi. Tapi kami tidak akan membuat ban baru yang khusus track per track. Kami ingin para rider tahu bahwa ban yang mereka pakai itu bisa terukur performanya kompon per kompon. Jadi ini ala-ala Bridgestone yang dulu-dulu. Kalau kalian adalah ngintilers yang bangkotan pasti masih tahu zamannya Bridgestone, itu pasti tahu bahwa kalau treknya abrasif kita pakai yang hard. Kalau suhunya panas kita akan pakai yang hard. Kalau suhunya dingin atau terlalu lembab kita pakai yang soft. Atau dia agak-agak hangat kita pakai medium. Jadi mereka itu punya performa yang terukur, ngerti nggak? Sementara untuk Michelin sekarang, itu ban depan medium itu paling nggak pernah dipakai. Kenapa? Karena menurut rider, itu suam-suam kuku. Ngerti nggak? Dibilang lembut kagak, keras kagak, dan mereka nggak ngerti ini apakah terlalu keras, apakah terlalu lembut. Ya sekalian ambil yang soft kalau memang soft, atau hard kalau memang hard. Jadi menurutnya Pirelli, mereka akan menyediakan ban yang tidak disediakan track per track atau punya karkas khusus lah, spesial ini, asimetris, bla 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 bla. Pokoknya nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Semuanya karkasnya standar, tapi memang dibuat khusus untuk MotoGP. Jadi ini ban akan berbeda dengan WSBK, karena WSBK 10 lap aja nggak bisa, apalagi MotoGP gitu kan. Karena level aerodinamisnya MotoGP itu next levelnya WSBK, bener-bener next level. Jadi menurutnya Pirelli, mereka akan menurunkan ban khusus untuk kendaraan dengan tuntutan yang amat sangat. Jadi dia bilang, kami itu punya ban yang udah standar untuk kendaraan-kendaraan khusus. Jadi kalau nanti kami menyediakan ban untuk MotoGP, ban itu akan bisa dipakai di kendaraan lain juga. Jadi akan tetap bisa dijual, tetapi tipenya tipe khusus untuk kendaraan yang punya spesifikasi khusus dan menuntut daya tahan jauh lebih banyak meskipun dia adalah ban slick. Jadi nggak ada cerita bahwa kalian harus memperhatikan tekanan ban hanya karena karkasnya berbeda, karena ininya, karena itunya, nggak ada. Kami ingin para rider tahu bahwa performa itu harus terukur dulu. Jadi di tahun pertama kita akan mempelajari para rider ini kalau pakai ini ban performanya gimana. Kalau terlalu cepat aus maka kita akan naikin karkasnya mungkin, tetapi itu tidak akan berbeda track per track. Selain itu, tekanan ban itu akan diperlakukan sama dengan WSBK. Jadi sebelum lu start, lu harus start dengan tekanan ban sesuai standar. Gak ada ceritanya mau pakai range di bawah, di atas, kagak ada. Pokoknya lu ala-ala WSBK kan, kalau mau start semuanya harus sesuai standar, semuanya harus sama. Nanti kalau memang mau pakai acara strategi, mau turun tekanan ban kayak selama balapan, apalah ya terserah. Tetapi ketika start semuanya harus pakai tekanan yang sama. Nah ini yang menurut gue, berarti emang udah jadi concern nih perkaranya si Culas. Start pakai tekanan ban jauh di bawah standar ketika di Buriram. Karena Babiar bilang, kami tidak mau bermain-main dengan tekanan ban. Kami menerapkan aturan itu di WSBK, semua orang harus start dengan tekanan ban yang sama. Kalau nanti misalnya ketika balapan ada aturan soal mau turun kah, mau naik kah, mau apalah terserah, itu urusannya Dorna yang punya regulasi. Tetapi kita tidak mau dipusingkan oleh tekanan ban ketika start. Jadi ini adalah pernyataan yang gua rasa sedikit menyentil seorang si Culas Marc Marquez dan dia bereaksi. Jadi ketika di Argentina kemarin dia ditanya, ini kan tahun 2027 nanti Pirelli bakal masuk nih. Jadi sekalian motor akan berubah cc jadi 850 cc dan ban baru akan masuk. Nah kalau Raja Ducati Picobanya ya oke-oke aja karena menurut dia, ya memang itu agak tricky karena kita harus memakai motor yang baru. Di saat yang sama kita juga harus beradaptasi dengan ban baru. Tapi menurut saya perubahan itu bisa jadi hal yang bagus. Kenapa? Karena di saat yang sama kita ala-ala kertas yang baru mulai dibuka. Semuanya sama-sama putih, nggak ada coretan-coretan yang sudah lama. Mesinnya mesin baru, bannya ban baru. Jadi murni semuanya belajar dari nol. Itu menurutnya Picobanya ya. Nah sementara si Culas Marc Marquez itu langsung bilang, saya tidak suka.
Saya tidak setuju mau ganti-ganti ban. Kenapa? Karena saya sudah pernah merasakan perubahan ban dari Bridgestone ke Michelin. Dan itu ya meskipun saya tahu Michelin sekarang sudah berkembang jauh lebih baik. Tapi di awal-awal itu kami sulit beradaptasi karena kami itu cenderung crash tanpa alasan yang jelas. Karena kan karakter motor akhirnya berbeda gara-gara bannya beda, ngerti nggak? Nah ini yang katanya si Culas Mama ke saya nggak suka, karena saya nggak suka adaptasi lagi dari awal. Sudah kita harus adaptasi motor baru 850cc, kita adaptasi lagi dengan bannya. Nah sementara Peko bilang ya menurut saya itu adalah perubahan yang belum tentu jelek. Kenapa? Karena semuanya masih baru. Ya motornya baru, ya bannya baru. Jadi secara otomatis kita punya ekspektasi nggak ada. Ya benar juga sih. Secara otomatis kita nggak punya ekspektasi bahwa kalau kita pakai ban ini motor bakal bagaimana. Karena mesinnya juga udah beda. Jadi ketika pakai ban baru, ya kita sama sekali nggak tahu ini karakter motornya akan seperti apa. Karena sama-sama baru. Nah kalau ceritanya mesinnya masih 1000cc terus pakai ban baru, ya itu akan jadi bahan. Kenapa? Karena ketika pakai Michelin kita sudah hafal nih karakternya motor pakai ban ini gimana. Ya kadang-kadang bagus, kadang nggak juga sih. Tapi akan ada ekspektasinya seperti apa. Nah kalau misalnya begitu pindah ke Pirelli dan ternyata ekspektasinya terlalu di bawah standar, ya pasti akan mengundang protes. Karena kan mereka sudah punya ekspektasi, mengingat mesinnya sama. Nah kalau mesinnya mesin baru ditambah dengan bannya baru, ya menurutnya Peko bannya ya memang mungkin akan butuh waktu. Karena kita kan beradaptasi jadinya double. Tetapi itu bukan berarti hal yang buruk, karena kita benar-benar mulai dari awal. Jadi Michelin ini dibela oleh si Culas Markus, ya wajar karena kemarin Michelin nggak membahas soal dia punya tekanan ban jauh di bawah standar ketika balapan, disembunyikan bahkan sama buzzer media ABR. Tetapi gue tahu itu dia balapan dengan tekanan jauh di bawah standar dan itu dibahas sama Pirelli jadinya. Jadi menurutnya Pirelli kontrak itu belum ditandatangani seluruhnya karena ada part-part dan bagian-bagian yang memerlukan perundingan dengan MSMA, para pabrikan, para tim, dan para rider. Ekspektasinya mereka untuk ban Pirelli nanti seperti apa, kapan mau dilakukan uji coba, supaya kita sudah tahu ekspektasinya nanti begitu pindah di musim 2027, rider sudah tahu ini ban yang mereka akan pakai untuk musim itu akan seperti apa. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nggak akan ada yang karkas khusus lah, karkas lebih lembut lah, karkas ini itu, pokoknya bikin pusing rider. Nah kalau yang ini mereka bilang itu harus terukur. Jadi ini yang baru mau ditanyakan ke ridernya setuju apa enggak. Nah ini nih yang agak-agak menarik kalau menurut gue. Mungkin cuman si Culas yang nggak setuju, tapi karena udah LM yang ngomong dan meskipun belum tanda tangan juga tapi udah pengumuman, ya menurut lo kurang lebihnya kayak gitulah. Nah kan baru bahas ban udah panjang, gue pikir ini bakal pendek, jadi ya maaf lah. Kita memasuki pabrikan paling bapuk pertama. You know who? Aprilia. Untuk pertama kalinya Aprilia jadi pabrikan terbapuk. Setelah di Thailand kemarin mereka adalah pabrikan terbaik kedua, sekarang mereka jadi yang terbapuk. Kenapa? Karena menurut gue Aprilia hancur-hancuran. Kemarin di balapan minggu, satu pabrikan itu cuman bawa pulang 1 poin. Why? Karena yang satu crash, satu cedera, satu di penalti, satu di diskualifikasi. Nah yang di penalti itu dapat durian runtuh karena satu di diskualifikasi. Akhirnya dia naik peringkat, dapatlah dia 1 poin pulang. Jadi kita bahaslah dulu dari Jorge Martin, rajanya Aprilia. Kemarin ekspektasinya bahwa dia bakal nongol di America's GP Austin, tapi ternyata dia tidak akan muncul di Amerika. Bahkan untuk seri Qatar diragukan apakah dia akan nongol atau enggak. Perkaranya adalah tulang scaphoidnya. Jadi tulang pergelangan tangan bagian dalam sebelah kiri itu susah banget sembuh. Dan kalaupun sembuh itu nggak bisa 80% dipaksa, 90% dipaksa nggak ada. 100% itu pun nggak bisa langsung dipakai aktivitas. Jadi bahkan untuk seri Qatar nanti apakah dia datang atau nggak ada yang tahu. Nah ini panjang lagi nih kita bahas. Papi Peribrivio ini ketua MSMA yang baru ini bener-bener aktif nih. Dia amat sangat memanfaatkan jabatannya dia. Jadi yang pertama dia berhasil menyingkirkan Michelin setelah bersih tegang perkara sepang tes. Kali ini dia berusaha untuk membuat aturan baru untuk keuntungan Aprilia. Sorry to say,
Jadi kemarin kan perkaranya Jorge Martin crash di crash kedua itu adalah karena dia latihan dengan Aprilia RS V4. Dia katanya sih latihan private, cuman nggak tahu apakah itu dia latihan sendirian, apakah ada timnya, apakah gimana. Tapi setahu gua paling nggak adalah asistennya gitu kan. Tapi ya Valera juga nggak ada ngomong ya kan. Dia kan satu manajer sama Pedro Acosta punya manajer. Valera juga nggak ada ngomong apa yang terjadi. Kalian udah dengar di podcast TGP apa suka-suka gue bilang itu dia punya patah itu memang agak-agak mencurigakan menurut gue. Jadi banyak yang bilang mungkin dia crash ini gara-gara dia latihan di atas RS V4. Nah menurut beberapa orang ya kalau memang dia harus terbiasa dengan motor, kenapa nggak sekalian dia latihan di atas motor MotoGP aja. Jadi udah tahu bahwa kurang lebih kayak gini beratnya, kurang lebih bisa diekspektasi kecepatannya seperti apa. Terutama karena dia kan gak ikut tes pramusim. Jadi pengalaman dia di atas RSGP 25 itu nol besar. Karena sebelum crash dia cuma sempat ngider sekitar 10-15 lap. Pagi-pagi soalnya. Jadi baru satu ban yang dia pakai crash itu yang dia pakai ngider dan dia crash. Otomatis dia punya pengalaman di atas RSGP 25 nol besar. Nah sementara Adipati Aprilia yang sekarang jadi PLT Raja Aprilia, Marco Bes itu sudah mengembangkan RSGP 25 ini dengan caranya sendiri. Awalnya dia masih agak-agak takut, agak-agak ragu. Dia bahkan sempat bilang ya saya minta bantuan Savadori untuk memilih segala sesuatunya. Tetapi pada akhirnya Aprilia memilih untuk mempercayai dia karena dia punya hasil tes pramusim lumayan bagus. Jadi Aprilia mempercayai dia dan pada akhirnya ternyata itu berhasil. Ogura bagus, dia bagus. Jadi jelas RSGP 25 yang dipakai oleh Jorge Martin ketika di Sepang waktu crash itu sudah berbeda jauh dengan RSGP 25 yang dipakai oleh Marco Bes sekarang. Karena itu update-nya udah beda. Mereka sudah homologasi. Nah itu mungkin belum didapatkan oleh Jorge Martin karena dia masih pagi banget udah crash hari pertama. Jadi menurutnya Papi Rivola, alangkah bagusnya kalau ada aturan yang mengizinkan rider yang cedera panjang lebih dari 2 bulan, aka lebih dari 3 balapan, menguji memakai motor MotoGP supaya dia terbiasa dengan motor yang akan dia pakai untuk balapan. Karena dia sudah ketinggalan jauh dari para rekan-rekannya yang sudah turun nge-track duluan. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Menurut gua wajar juga karena memang pengalamannya Jorge Martin ini bener-bener nol di atas RSGP 25. Dia sudah mencoba pakai RS V4 ya ujungnya dia cedera. Nah ini yang menurutnya Papi Rivola pengen dijadikan aturan baru. Nah misalnya idili dia mau aturan itu berlaku segera. Bahkan dia sudah merencanakan akan mengadakan meeting di Austin nanti dengan para rider di Komisi Keselamatan untuk mengutarakan ide ini. Dia pengen aturannya diberlakukan segera. Itu masalahnya. Dan Ducati lagi-lagi big no. Ini memang Aprilia sama Ducati ya begitulah ya. Even Papi Albesiano sudah hengkang, tetap mereka jadi kucing dan anjing. Jadi kan Papi Rivola itu membawa-bawa mantan adipati Ducati Enea Bastianini punya cedera panjang kemarin sebagai contoh kasus. Otomatis dibawalah namanya Ducati. Nah Ducati bilang gini, hey tahun lalu Enea cedera panjang gak ada yang kasih dia adaptasi pakai motor MotoGP, kagak ada. Dia sampai harus tertatih-tatih di tahun pertamanya dan di tahun keduanya dia akhirnya 100% tapi sudah terlambat karena si culas Marc Marquez udah kadung ngomong pramak bukanlah opsi. Jadi waktu itu Papi Tardosi kalau nggak salah ngomongnya di starting grid sprint race, kalau nggak salah dia bilang gini, kami memang pernah mengalami kasus itu ketika Enea Bastianini itu cedera panjang tahun 2023 ketika dia disapu jagat sama Luca Marini. Tapi waktu itu Luca Marini nggak dapat penalti karena dia duluan crash baru nyenggol Enea. Papi Tardosi bilang, oke, kita ngerti maksudnya seperti apa karena kami pernah mengalaminya, tetapi kami mau ini diimplementasikan tahun depan, bukan semata-mata karena Jorge Martin. Ini yang menurut gue agak-agak mungkin, masih ingat nggak tahun lalu yang Dorna tiba-tiba punya ide untuk radio halo-halo? Gara-gara Martin blunder ke pedok waktu flag to flag, masih ingat? Maksudnya cuman gara-gara seorang Martin, lu tiba-tiba pengen ada aturan baru itu gimana cerita gitu loh. Nah Ducati itu paling anti kayak gitu. Kenapa? Karena selama ini Ducati itu nggak pernah diuntungkan oleh regulasi.
Nggak pernah diuntungkan. Pakai winglet diprotes kiri kanan, tapi ujungnya diikutin juga. Punya satelit banyak diprotes juga. Jadi Ducati merasa, ya ngapain gue setuju sama lu, karena ujung-ujungnya kan lu yang untung, gue dapat apa? Kurang lebihnya kayak gitulah Pak Peter Rossi bilang. Jadi dia bilang ya, oke lah, kita setuju kalau memang para rider juga setuju, tapi kami pengennya itu tahun depan, bukan langsung diimplementasikan tahun ini. Karena itu harus dibahas dulu, ya ban tesnya berapa, gimana modelnya. Karena ingat, konsesi baru itu mengatur jumlah ban tes. Dan Ducati itu pakai ban paling sedikit. Jadi Michel Pirro itu sampai harus pakai ban yang diulang-ulang karena ban tesnya itu sangat-sangat terbatas. Jadi harus dipakai ngider itu sampai benar-benar habis bannya karena mereka punya ban tes itu terbatas. Jadi menurutnya Pak Peter Rossi itu perlu diatur dulu apa konsekuensinya terhadap jatah ban tes. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tesnya di mana, berapa lama, berapa jumlah putaran, dan siapa yang akan mengawasi. Karena ini kan beda cerita dengan tes resmi yang ketika para rider tes pramusim itu semuanya rame-rame, jadi kalau ada yang aneh ketahuan. Nah, kalau lu tes private, lu misalnya menguji part baru, terutama untuk pabrikan non-konsesi, itu kan artinya nilai lebih. Bener nggak? Belum lagi kalau lu menguji part yang kita nggak tahu lu mau menguji apa gitu, itu kan keuntungan. Jadi menurutnya Pak Peter Rossi, oke, tapi itu harus dibahas dengan amat sangat teliti dan hati-hati. Jadi kalau memang harus diimplementasikan, kami mau itu tahun depan. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk sekarang demi seorang Jorge Martin, no. Nah, ditanya lah Marc Marquez, para rider, ketua geng Komisi Keselamatan Kadung bilang no mah dia. Jadi gue rasa ini juga bakal jadi bahan nanti kalau di meeting Komisi Keselamatan di Austin, kalau Papi Rivola tiba-tiba minta ini dibahas. Jadi tahu nggak Marc Marquez bilang apa? Ya, saya tahu, saya ngerti maksudnya apa. Tapi masih ingat ketika saya cedera 4 tahun yang amat sangat panjang itu, ini aturan nggak ada dan saya amat sangat kesulitan dengan motor saya. Ya, off the record kan gara-gara itu akhirnya dia stres sendiri, dan sorry itu saya gosip bermusuk-musuk, dia itu hampir gila. Dia emang bener-bener mentalnya udah terganggu. Jadi kalau kalian sempat memperhatikan dia punya bicara yang kadang-kadang bluffing, kadang-kadang nggak jelas, udah janji bakal pensiun di Honda lah segala macam, tapi ujung-ujungnya dia kasih jari tengah juga buat motornya. Jadi itu memang dia hampir gila karena ketika dia magabut, libur panjang, cedera panjang di rumah, dia kembali ke atas motornya itu benar-benar baru dan dia perlu waktu lama untuk adaptasi di atas motornya sekalian dengan balapan. Jadi itu bikin dia stres karena ketika balapan ekspektasi dia untuk dirinya sendiri sudah terlanjur tinggi karena kan dia adalah rider ternihil sejagat raya. Jadi ya dia memang punya ekspektasi tinggi karena Honda juga punya ekspektasi tinggi sama dia. Nah ujung-ujungnya dia nggak terbiasa sama motornya, dia nggak sempat ngembangin motornya dan bla 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 bla, amburadul, kaburlah dia ke Gres ini. Nah itu nanti kita akan bahas perkara emaknya di part kedua. Itu juga bakal panjang. Jadi menurutnya Marc Marquez, ini aturan nggak ada ketika saya cedera panjang. Jadi menurut saya, oke, saya ngerti ini maksudnya apa, tapi saya maunya ini berlaku tahun depan. Dia juga tahu bahwa itu akan menguntungkan Jorge Martin. Jelas dia merasa bahwa, oh ini nggak bisa, gue lagi pengen jurdu nih. Gue lagi ada rencana buat adik gue, lu nggak bisa tiba-tiba nongol dengan sudah tahu gimana caranya pakai RSGP dan lu ngerecokin gue, nggak bisa. Jadi dia bilang, saya pengen itu baru berlaku tahun depan, itu pun dengan catatan harus cuma 1 hari, tidak kurang dan tidak lebih. Kenapa? Karena sebenarnya 1 hari itu kalau lu bisa memanfaatkan dengan baik, ya kalau cuacanya bagus sih kalau menurut gue, lu bakal bisa ngider paling enggak 100 lap. Jadi menurut saya, lu sudah bisa mendapatkan ritmenya MotoGP itu seperti apa. Kalau lu beruntung dapat cuaca bagus ya lu bisa ngider 100 lap. Kalau cuacanya nggak bagus ya ada bye-bye. Jadi dia bilang, ya menurut saya ya itu akan menjadi sebuah pertaruhan juga. Karena 1 hari pun sebenarnya tidak bisa dibilang mereka akan langsung tahu gimana caranya mengendarai motor MotoGP. Gimana langsung terbiasa dengan MotoGP, terutama kalau lu belum ikut tes pramusim. Jadi sebenarnya dia itu nggak setuju. Tapi karena dia tahu Martin butuh itu, akhirnya dia sedikit lip service. Jadi dia bilang, ya oke, gue setuju, gue ngerti.
Tapi itu harus berlaku tahun depan. Berlaku tahun depan pun itu harus cuma 1 hari. Kalau lu beruntung, lu bisa mendapatkan rating di atas MotoGP. Kalau nggak beruntung ya lu berarti tetap mulai dari nol lagi, Kak. Karena ya belum tentu langsung terbiasa, karena kan cuma sehari. Tapi kalau lu manfaatkan dengan baik, itu 1 hari, paling nggak dengan 100 lap, lu pasti terbiasa. Meskipun ya cuma untuk 1 sirkuit lah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, itu baru membahas Jorge Martin. Akhirnya kita membahas balapannya. Buset, lama banget. Jadi, yang menggantikan Jorge Martin kemarin, test rider Lorenzo Savadori akhirnya juga harus mundur dari Argentina GP. Karena dia punya tangan cedera, bahunya itu cedera. Jadi engkol bahunya sebelah kiri kalau nggak salah itu geser, dislokasi. Ini sama dengan yang terjadi pada Fabio Di Giannantonio tahun lalu yang sampai dia harus operasi. Dibilang patah kagak, tapi engkolnya keluar dari tempurungnya. Jadi menurutnya Savadori itu terjadi ketika dia Q1 kualifikasi, motornya itu mau crash. Karena dia hampir crash, dia berusaha untuk save, tapi ternyata konsekuensinya adalah bahunya geser. Jadi dia sempat berusaha bertahan sampai sprint race. Begitu sprint race, besoknya nggak bisa, bengkak. Jadi dia bilang nggak bisa, gue nggak bisa lanjut dengan Argentina GP. Jadi dia memutuskan untuk istirahat. Targetnya adalah dia kembali di Austin. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, Savadori udah mundur, mau nggak mau yang tersisa adalah Marco Bes. Marco Bes ini juga bahkan tikungan pertama pun nggak lewat. Awalnya gue pikir apakah rem dia belum apa gimana, tapi akhirnya dia mengaku salah. Dia bilang, saya sangat minta maaf kepada Quartararo. Kenapa? Karena saya terlambat ngerem. Jadi mungkin dia masih punya habit di atas Ducati karena Argentina GP terakhir kan dia yang menang. Jadi mungkin pengeremannya dia itu masih ala-ala Desmo GP dan ternyata itu tidak berlaku untuk RSGP. Jadinya itu motor nggak makan remnya dan mau nggak mau dia berusaha untuk keluar supaya nggak mengganggu rider lain karena di depan dia itu ada Morbidelli. Dia nggak mau nyeruduk Morbidelli, dia berusaha cari jalan keluar, tapi ternyata ada ban belakangnya Quartararo. Dia udah nggak sempat untuk hindari, kesenggol lah itu ban belakang. Untungnya Quartararo tidak jatuh, nggak kena sapu jagat, karena kalau kena sapu jagat pasti ujungnya kena penalti si Marco Bes. Tetapi ya ujungnya Quartararo tercecer di belakang. Jadi Marco Bes minta maaf. Jadi dia bilang, saya sangat minta maaf kepada Quartararo karena itu kesalahan saya. Saya membuat kesalahan dengan mengerem terlalu terlambat dan ternyata saya harus menghindari Morbidelli di depan saya. Saya berusaha untuk keluar jalur tapi ternyata saya tidak bisa menghindari ban belakangnya Quartararo. Tetapi kalau soal motornya sendiri menurut saya nggak ada masalah. Karena saya sendiri merasa nyaman dengan ban medium. Karena kan di Argentina GP kemarin ban medium jadi bahan lagi, Kak. Buktinya yang pakai soft itu malah bagus-bagus ya, meskipun nggak semua yang pakai soft sih yang bagus, tetapi yang pakai soft itu rata-rata bagus, terutama anak-anak VR46. Jadi katanya Marco Bes, saya pakai ban medium lumayan nyaman sih, tapi mungkin karena saya belum kelar 1 tikungan jadinya ya udahlah ya. Tapi seandainya jika itu nggak ada gunanya karena pada akhirnya saya juga nggak selesai. Jadi intinya adalah banyak hal yang tetap harus diperbaiki dari RSGP. Ini barang udah bagus, pengeremannya udah bagus, cuman mungkin saya masih perlu terbiasa dan saya yang harus meningkatkan diri saya sendiri. Kita akan coba lagi untuk meningkatkan kualifikasi supaya kita bisa start lebih di depan karena setelah beberapa balapan saya sadar bahwa sebenarnya saya bisa comeback dari belakang. Jadi logikanya kalau saya start lebih di depan, comebacknya itu akan lebih mudah dan saya akan bisa lebih mudah mendapatkan posisi di depan. Jadi menurutnya Marco Bes kita coba lagi nanti di Austin karena ya memang itu adalah sirkuit yang saya agak suka meskipun saya bukan favorit di sana karena itu adalah kekuasaannya si Culas Marc Marquez. Jadi dia bilang saya lumayan bagus di sana, jadi saya berusaha untuk memperbaiki RSGP di sana, memperbaiki kualifikasi supaya saya nggak harus comeback dari belakang. Kurang lebihnya kayak gitu karena dia suka kececer-kececer kalau start dan ujung-ujungnya dia harus comeback. Nah kalau seperti itu logikanya adalah dia harus kualifikasi bagus supaya kalaupun kececer comebacknya nggak terlalu jauh dari belakang. Kurang lebihnya kayak gitulah. Snectaro sendiri yang nggak marah sih karena dia tahu ya emang lagi sial aja. Untungnya dia nggak crash katanya Snectaro. Tapi nanti itu kita bahas di Yamaha. Kita pindah dulu ke Trackhouse. Perkara Ai Ogura, dia ini sebenarnya bagus. Finish P8, sebenarnya dia adalah Aprilia terbaik yang finish kemarin. Sayang 1000 sayang dia didiskualifikasi. Buat yang bertanya sebenarnya ada apa? Kalau kita mundur-mundur di TGP, itu di sprint race kalau nggak salah apa di kualifikasi, Papa Lukas itu didiskualifikasi dari akhir pekan balapan. Jadi semua catatan waktunya mulai dari hari Jumat sampai hari Sabtu kualifikasi itu 0 semua.
karena dia memakai GPS yang tidak dihomologasi dan ilegal untuk dipakai di akhir pekan balapan. Jadi mungkin ada teknisi yang lupa lepas GPS pramusim Buriram. Waktu tes Buriram itu lupa dilepas dan itu kepakai sampai di kualifikasi. Nah untungnya kualifikasinya dia nggak bisa dibilang untung juga sih, apa sekali ya, nggak jelas lah. Dia punya kualifikasi di belakang banget. Nah jadi di diskualifikasi pun semua catatan waktunya sepanjang akhir pekan nggak ngaruh sama kualifikasi dia. Artinya kayak gitu sih. Tetapi ya itu nggak terlalu signifikan merubah hasil balapan karena di sprint race dan di balapan panjang dia sudah nggak pakai itu alat dan semuanya masih dihitung. Sayangnya sih nggak ada poin juga sih kalau nggak salah. Nah, nih silihnya Dele, Ai Ogura punya poin itu terhapus semua di Argentina GP. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Perkaranya adalah dia kedapatan memakai software yang firmware-nya itu belum dihomologasi, aka belum dilapor ke RD balapan. Pada siapa? Mike Webb. Jadi ketika selesai balapan ketahuan bahwa dia memakai software yang belum dilaporkan ke RD dan belum disetujui, aka belum dihomologasi, sehingga dianggap dia balapan dengan motor ilegal. Meskipun ya, Papi Peri Brivio bilang itu satu, bukan salah rider. Kedua, software yang dimaksud itu tidak ada hubungan dengan meningkatkan performa rider. Karena menurut gosip sepoi itu adalah softwarenya Aprilia yang diupdate di mana sudah ada fitur penghitung lap tekanan ban ala-ala Ducati yang sudah dihomologasi tahun lalu. Jadi tahun lalu sejak awal musim mereka itu sudah punya software yang menghitung berapa jumlah lap tekanan ban. Jadi kalau dia di bawah aturan itu langsung bunyi itu ting 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 ting. Udah dihitung tuh sisa berapa lap, lu harus segera naikin tekanan ban lu, kalau enggak lu kena penalti. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kayaknya itu yang diuji ke Ai Ogura. Di artikel kan gua udah bilang, siapa yang idiot ngasih ini software? Siapa yang idiot banget? Papi Peri Brivio punya pembelaan. Jadi dia bilang itu teknisi nggak sengaja nginstal itu barang di motornya Ai. Karena ya mungkin dia lupa apa gimana, pokoknya nggak sengaja lah. Nggak ada maksud bahwa itu sengaja untuk disusupkan ke motornya Ai. Nggak sengaja. Menurutnya teknisi itu dan menurutnya Papi Brivio. Jadi menurutnya Papi Brivio, itu software sama sekali tidak ada hubungannya dengan performa rider. Karena ya cuman untuk menghitung tekanan ban ibarat katanya. Jadi kemungkinan ini ketahuan ketika mereka mengambil sensor ban. Kan tiap habis balapan mereka ngambil itu sensor ban Michelin untuk menghitung tekanan ban. Nah kemungkinan itu ketahuan di situ. Nah karena nggak dilapor ya akhirnya didiskualifikasi lah Ai Ogura. Jadi menurutnya Papi Brivio itu sangat disayangkan karena satu, bukan kesalahannya rider. Kedua, software itu tidak ada hubungannya dengan performa rider, sehingga apapun itu ceritanya, itu sebenarnya nggak layak untuk didiskualifikasi. Tapi ya oke lah, namanya aturan, kami tidak akan melakukan banding. Karena ini juga faktor yang tidak sengaja. Jadi teknisi kami itu menginstal software yang versi beta, aka masih dalam pengujian di balapannya Ai Ogura. Jadi itu semestinya harus dilapor dulu atau mereka memakainya ketika ujian private. Nggak bisa dipakai di akhir pekan balapan. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Ai Ogura otomatis kehilangan seluruh poinnya dan kerja kerasnya sepanjang akhir pekan di Argentina GP. Itu yang menurutnya Papi Brivio agak nggak adil karena ini anak bagus banget. Jadi Ai Ogura bilang, ya begitulah aturan ya aturan. Tapi kalau soal balapannya sendiri ya gue seneng sih. Karena setelah start saya lumayan beruntung, saya bisa memperbaiki beberapa posisi dan saya bisa menyalip beberapa pembalap dan saya bisa melaju dengan kecepatan yang bagus dan konsisten. Dan di saat pemanasan kami juga berhasil menemukan sesuatu yang bisa membuat saya menyalip pembalap lain dengan lebih mudah. Sehingga saya sedikit lebih unggul daripada yang lainnya ketika saya melakukan pengereman. Cuman ya memang di lap-lap terakhir, saya sedikit agak kesulitan untuk menemukan cara gimana caranya bisa melewati Brad Binder. Ini nih jadi bahan komplain kemarin sehari mingguan. Bukan cuma oleh Ai Ogura, di Gian Antonia juga komplain sama Brad Binder. Udah gue bilang Brad Binder ini adalah rider paling susah disalip di track. Dia memang gak cepat tapi susah disalip. Nah itulah makanya Ai Ogura bilang di lap-lap terakhir dia berusaha dengan keras untuk menyalip Brad Binder. Tapi ya begitulah semuanya terhapus. Jadi dia bilang ya terlepas dari hasil yang tidak bisa divalidasi dan dikonfirmasi, saya senang dengan balapannya karena semuanya berjalan dengan baik.
Nah, kita pindahlah ke Raul Fernandez ini. Dia kena penalti long lap. Tapi untungnya, karena Ai Ogura didiskualifikasi, dia bawa pulang 1 poin. Naik peringkat, jadi P15. Jadi sebenarnya dia sempat ke RD ketika di penalti perkara nyenggol Enea Bastianini. Jadi sebenarnya dia ini lagi battle sama Enea. 1 tikungan, 2 tikungan, sampai akhirnya dia memaksa Enea keluar dari track dan Enea itu nggak bisa menegakkan motornya, ujungnya dia crash. Dan gara-gara itu Raul Fernandez kena penalti irresponsible riding. Jadi sebenarnya dia setelah balapan kemarin sempat ketemu sama Simon Cravar. Sebenarnya dia pengen mengajukan banding, tapi kan Simon Cravar bilang nggak bisa karena itu kan adalah irresponsible riding. Lu sudah bayar di track. Kecuali kalau lu belum bayar, lu masih bisa banding. Itu pun menurut gua nggak bisa banding. Karena itu emang kelihatan lu salah, menurutnya Simon Cravar. Jadi Raul Fernandez bilang, iya saya sangat menghormati Simon Cravar. RD Stewart baru nih. Saya mengakui saya salah, tapi saya rasa saya tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena saya memang menyenggol Enea Bastianini, tapi dia crash karena dia nggak bisa menegakkan motornya. Menurut gue ini sudah salah. Kenapa? Karena dia nampaknya mengambil contoh kasus dari crash antara Brad Binder dengan Morbidelli di sprint race. Karena kan di sprint race, Brad Binder crash senggolan sama Morbidelli. Morbidelli juga di dalam waktu itu. Nah, si Binder di luar kena senggol, dia crash, Morbidelli lolos penalti. Jadi menurutnya Raul Fernandez, mestinya gue nggak kena penalti karena kasusnya ya mirip-mirip dengan Morbidelli dengan Binder. Itu kan nggak sengaja dia kesenggol, dia nggak bisa negakin motornya dan dia crash. Ya berarti bukan sepenuhnya salah gue. Tapi menurut gue dia memang salah karena dia dengan sengaja berusaha menyingkirkan Enea. Udah gue bilang ini faktor kesengajaannya akan kelihatan. Sementara untuk kasusnya Morbi, itu dia ala-alanya Portimao Clash antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia tahun lalu. Jadi si Binder itu melebar dari dalam keluar ala-alanya Marc Marquez. Sementara Morbidelli itu akhirnya masuk dari luar ke dalam karena Binder udah duluan keluar. Masuklah si Morbidelli dari luar ke dalam ala-alanya Pecco Bagnaia. Dan Brad Binder itu melakukan manuver yang sama persis dengan Marc Marquez, menutup line dan kesenggol sama Morbidelli. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya emang gak salah sih. Karena yang melakukan kesalahan duluan adalah Brad Binder. Jadi karena dia yang duluan salah, dia yang crash, ya maaf. Untungnya adalah Morbidelli nggak ikut crash. Beda sama Portimao Clash kemarin, Pecco ikutan crash jadinya karena ban depannya kelok karena itu adalah tikungan hairpin di Portimao kemarin. Jadi Raul Fernandez bilang, ya secara keseluruhan sebenarnya balapan saya itu adalah balapan yang bagus. Terlepas dari perkara penalti. Karena kecepatan saya itu lumayan bisa kompetitif karena kami berhasil kembali ke settingan dan basis yang kami pakai tahun lalu. Karena saya habis cedera dan terlambat ikut tes pramusim, karena kan dia baru tes pramusim di Buriram. Jadi dia bilang, saya memang masih sedikit kurang terbiasa dengan motor, terutama karena ketika di Buriram tangan saya itu belum 100% bagus. Nah, ketika di Argentina, tangan saya sepenuhnya bagus, saya tidak merasa nyaman dengan motornya. Jadi kami berusaha menemukan setup yang tepat untuk membuat saya sedikit lebih nyaman dan ya pada akhirnya itu berhasil. Kami bisa lebih cepat, bisa bersaing, bisa battle karena dia pada akhirnya battle sama Enea Bastianini meskipun dia harus start dari belakang karena dia telat dapat setup bagus. Dia baru dapat setup bagusnya itu di warm up. Sementara di kualifikasi setupnya kan masih amburadul. Jadi ya karena kualifikasinya jelek tapi pada akhirnya dia dapat setup bagus dan dia bisa battle. Secara overall menurut dia bagus, cuman ya begitulah terlepas dari penaltinya. Karena dia bilang dia merasa baik di akhir balapan meskipun kena penalti. Dia finish di depannya Enea dan karena Ai Ogura didiskualifikasi dia naik ke P15 ya bawa pulang 1 poin lumayan lah ya. So kita pindahlah ke pabrikan terbapuk kedua, Yamaha. Panjang ya kak? Maaf, tapi ya begitulah. Kita banyak gosipan soalnya. So kita mulai dari Pramac. Papa Alice mundur dari Argentina GP. Kenapa? Karena dia disapu jagat oleh si Perman Aldeguer di sprint race. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, Perman Aldeguer itu nggak perlu dipenalti di situ. Kenapa? Karena kalau dari video yang menurut gua lihat, dia udah kadung duluan jatuh, baru dia nyenggol Papa Alice. Ini sama kasusnya dengan Enea Bastianini ketika senggolan sama Luca Marini 2 tahun lalu. Sama persis ceritanya dengan Jack Miller ketika dia crash di Indonesia Mandalika yang crashnya berjamaah. Masih ingat? Kalau nggak salah yang crash itu papa kembar sama Alex. Gue lupa satu lagi siapa yang keseret.
Tetapi kurang lebihnya sama seperti itu ceritanya. Udah crash duluan, baru motornya keseret, kena ke Papa Alis. Tapi dia kena penalti gara-gara itu. Menurut gue sih sebenarnya bukan gara-gara itu. Kenapa? Karena setelah Papa Alis crash, si permen ini rejoin lagi ke track. Langsung rejoin. Masalahnya adalah dia rejoin, itu motornya berasap. Entah gara-gara bannya yang berasap gara-gara di starter, atau memang olinya yang bocor. Itu kalau beneran oli bocor, itu dia bakal dapat black flag. Misilihnya idili, Marshallnya yang bantu. Jadi dia nggak bisa dihukum black flag atau apa-apa gara-gara itu perkara. Ini sama dengan Marc Marquez di tahun 2019 kalau nggak salah, yang Papa Pip duluan sendirian di starting grid. Itu RD waktu itu kacau banget sih. Lagi kacau-kacaunya RD waktu itu. Dan motornya Marc Marquez itu mogok. Dan aturannya kalau motor mogok, lu harus start dari pit lane. Aturannya, semua rider tahu itu. Tapi Marc Marquez memutuskan untuk start dari starting grid karena dia cuci tangan. Dia bilang, Marshall bilang lu start dari situ aja. Karena Marshall yang dibawa-bawa ya nggak bisa disalahin. Karena kan rider itu dianggap mengikuti apa ketentuan Marshall soal keselamatan. Meskipun ya mestinya dia tahu aturannya nggak boleh. Tapi karena alasannya dia, Marshall yang suruh gue start dari situ kok. Nah ya akhirnya dia lolos black flag. Nah kayak gitulah kasusnya Fermin Aldegar. Karena Marshall yang bantu dia rejoin dengan motor berasap-asap itu, ya mau nggak mau dia nggak bisa dipenalti atau dihukum gara-gara itu. Karena Marshall yang membuat dia rejoin. Karena Marshallnya Argentina mungkin nggak tahu aturan, ya si permen nggak bisa disalahin atas hal yang satu itu. Karena ya faktanya itu mungkin bukan oli karena balapan masih berjalan setelah itu. Jadi dia dikenakan penalti atas dia punya bikin crash Papa Alis. Meskipun ya menurut gue semestinya dia nggak perlu kena penalti di situ, tapi ya mungkin gara-gara dia rejoin dengan motor berasap itu ya akhirnya dialihkan ke situ. Jadinya Papa Alis mundur dari Argentina GP. Emang dia cedera? Kagak. Jadi dokter klinik bilang nggak ada yang patah, cuman ya ada pembengkakan yang sebenarnya sih kalau menurut gua dia cukup bisa dibawa ke rumah sakit di Argentina sebenarnya. Tapi entah kenapa dia harus pulang ke Portugal untuk CT scan untuk memastikan ya mungkin memang nggak ada patah tulang tapi ada kemungkinan ligamen otot yang ada masalah. Jadi dia harus segera pulang istirahat supaya dia bisa kembali balapan di Austin, Texas. Tirtingin gua adalah kenapa nggak dilakukan itu di Argentina. Sampai akhirnya gue menemukan ada komplain dari penonton di sirkuit Termas. Jadi yang hadir di Termas kemarin itu adalah 208.000 penonton, luar biasa emang. Jadi penonton di sana itu ternyata komplain perkara 1 sanitasi, 2 booth makanan, kemudian 3 soal pengaturan seat karena ada yang duduk nggak sesuai dengan dia punya tiket. Pokoknya banyak yang dikomplain lah. Jadi menurutnya penonton itu manajemen sirkuit yang kurang bagus. Jadi menurut gua perkara soal Papa Alis itu kenapa sampai dia harus balik ke Portugal itu karena kemungkinan Argentina tidak menerima travel insurance. Tahu nggak travel insurance? Mereka itu kan harus punya asuransi untuk dalam kondisi cedera atau kecelakaan dan apalah yang dilayani oleh rumah sakit setempat. Tetapi kemungkinan itu nggak dilayani di Argentina atau mungkin bakal belibet gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung balik ke Portugal. Nanti di sana aja diurus. Jadi Papa Alis nggak ikut balapan di hari Minggu. Kita pindahlah ke Papa Pip. Papa Pip akhirnya menjadi rider Yamaha kedua terbaik karena Papa Lucas berhasil menjadi Yamaha terbaik. Akhirnya, nanti kita bahas itu. Jadi Papa Pip bilang, iya sebenarnya balapannya sih nggak buruk. Hasilnya aja yang nggak seperti ekspektasi saya. Karena kan di Buriram kemarin dia adalah Yamaha terbaik. Nah kali ini ternyata dia bukan yang terbaik. Jadi dia bilang ya hasilnya tidak seperti ekspektasi saya meskipun ya balapannya nggak buruk. Cuman ya memang saya di awal balapan agak terlalu agresif dengan kopling saya sehingga ini pada akhirnya membuat saya kesulitan dengan grip di ban belakang dan ban saya akhirnya menjadi lebih cepat aus. Yang pasti nampaknya pilihan ban belakang medium ini bukanlah pilihan yang tepat. Nah ini yang pakai ban medium terutama yang KW2 itu pada nggak ada grip semua. Sementara ban soft ya nggak semuanya ada grip sih, tapi mereka berhasil finish lebih baik.
Contoh, Papa Lukas itu nggak bisa bilang ban softnya bagus sih, tapi ya paling nggak dia bisa finish jadi Yamaha terbaik. Jadi katanya Papa Pit, nampaknya pilihan ban belakang medium ini adalah bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini. Karena ban ini tidak memberikan respon yang sesuai yang saya inginkan. Jadi kan logikanya, kalau lu pakai ban medium, ini kan mestinya ausnya lebih lambat nih. Tapi 11 lap tersisa, saya udah nggak ada grip, Kak. Mau ngejar orang itu udah susah. Jadi karena penurunan performa ban ini, sulit bagi saya untuk bisa mempertahankan kecepatan saya. Meskipun begitu, apapun hasilnya, saya lumayan puas lah dengan akhir pekan ini karena saya banyak belajar. Saya bisa lebih dekat dengan orang-orang di posisi teratas. Tetapi harus kami akui bahwa pabrikan lain, contohnya Honda, itu ternyata berhasil membuat peningkatan yang sangat signifikan di Termas. Jadi semoga di Texas nanti kami bisa melakukan yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada tim karena sudah melakukan yang terbaik atas semua yang sudah mereka lakukan. So kita pindahlah ke Yamaha pabrikan. Papa Lukas, Yamaha terbaik akhirnya. Dia ini adalah salah satu dari 5 rider yang memakai ban belakang soft kemarin. Jadi dia bilang sebenarnya saya nggak bisa bilang juga ban soft saya bagus. Karena itu juga ternyata aus, Kak. Tapi ya memang saya sudah ekspektasi bahwa itu akan aus. Cuman kalau mau lihat rider lain yang pakai ban soft kok ya saya punya lebih cepat aus daripada dia ya. Jadi dia bilang ya memang ban soft ini bagus. Saya bisa cepat tetapi di akhir-akhir balapan saya mulai keteteran. Saya mulai kehilangan grip ban belakang. Ya itu sebenarnya bisa diekspektasi karena ini kan ban soft. Tetapi yang cukup menarik adalah ada beberapa rider yang pakai ban yang sama itu baik-baik saja dan mereka berhasil cepat sampai akhir balapan. Sementara saya, ya cepat sih cepat, bagus sih bagus, tapi akhir balapan udah keteteran, Kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang ya secara keseluruhan balapannya bagus, tapi hasilnya itu masih agak kurang meyakinkan saya karena memakai ban soft itu semacam gambling untuk saya. Saya sendiri nggak yakin sih sebenarnya apakah saya berhasil menggunakan ban itu ya. Secara overall ya memang berhasil karena saya berhati-hati memakainya, menjaga daya tahan ban. Tetapi kalau melihat rider lain yang pakai ban soft, kok ya saya lebih buruk performanya dari mereka ya. Kita pindahlah ke Snectaro yang pakai ban medium belakang. Jadi dia bilang, ya saya kurang beruntung karena pas start saya kesenggol sama Marco Bes. Gak bisa disalahkan juga karena dia juga emang lagi sial. Dan saya juga cukup beruntung karena ketika disenggol saya nggak crash. Tapi meskipun seperti itu, yang menjadi masalah adalah bannya. Ini adalah kali kedua dia komplain karena di Buriram dia juga komplain perkara ban. Jadi dia bilang, saya itu sengaja tidak terlalu ngeyel di awal-awal balapan karena saya berusaha untuk menghemat ban. Tetapi pada akhirnya ya bannya juga aus dan saya juga terlambat untuk maju ke depan. Jadi dia bilang, kalau tahu begitu lebih baik saya memacu motor saya sejak awal dan habis bannya mungkin keteterannya nggak terlalu jauh. Nah sekarang karena saya menghemat ban tapi ujungnya bannya juga aus, saya sudah nggak bisa memacu motor karena bannya udah kadung aus. Jadi dia bilang, iya kami tidak bisa memprediksi perilaku dan performa bannya ini. Karena kami tidak mendapatkan hasil apapun, performanya tidak ada, ya percuma pakai ban medium. Karena ekspektasi kami pakai ban medium, karena kan kompon ban belakang itu cuma ada soft medium di sana. Ekspektasi kami kalau pakai ban medium mestinya itu durability-nya itu lebih lama. Kalau dihemat-hemat di awal, mestinya masih ada ban tersisa di akhir balapan. Ini strategi yang digunakan oleh Pecco Bagnaia juga kemarin. Ekspektasinya di akhir balapan bannya masih nyisa tapi nggak ada. Percuma udah. Jadi ya Snectaro juga bilang, tahu begitu saya dari awal nge-push aja. Kalau memang keteteran ya keteteran, ya paling enggak gue udah mencoba untuk nge-push. Setelah saya pakai strategi menghemat ban saya udah aus, saya udah nggak bisa nge-push, rugi juga. Jadi dia bilang ini adalah hal yang sebenarnya agak-agak mengkhawatirkan soal ban karena kami sama sekali tidak memprediksi ini ban maunya apa, mesti diapain, setupnya bagaimana. Jadi dia bilang kalau di Sepang kami bagus, itu kemungkinan karena sudah ada banyak karet ban yang dipakai ketika kami ujian di Sepang karena kan mereka adalah pabrikan konsesi. Jadi mulai dari shakedown mereka udah pakai, sehingga ketika di akhir Sepang tes dia bagus itu karena kondisinya trek itu sangat ngegrip, udah dipakai selama 5 hari. Jadi menurut dia kemungkinan itu yang membuat performa Yamaha bagus ketika di Sepang tes, sementara di 2 balapan terakhir itu amburadul menurutnya Snectaro. Jadi dia bilang jujur saya sulit memberikan ekspektasi apa yang harus diharapkan karena
Selain perkara motor kami yang agak susah dengan grip, ditambah lagi dengan ban yang nggak bisa diprediksi. Sudah gripnya ban belakang kadang sulit, kadang ban depan sulit, ujung-ujungnya bannya juga nggak jelas. Jadi dia bilang, saya secara jujur nggak tahu mau bagaimana dengan ekspektasi saya, karena motornya udah nggak jelas, bannya juga nggak jelas. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi di Austin nanti dia bilang, saya nggak punya ekspektasi sama sekali, udah amburadul. Gua rasa nanti kalau habis kontraknya mungkin dia akan pindah mungkin, karena dia merasa ini yang benar-benar di luar ekspektasi dia. Harapannya dia sebenarnya adalah karena tahun lalu dia berhasil finish lebih bagus daripada Honda, tapi nyatanya tahun ini Honda jauh lebih baik daripada Yamaha. Jadi ya mungkin menurut gue ya, harga diri dia sebagai rider termihil itu agak-agak terkoyak. Nah, nanti kita bahas di part kedua perkara soal gajinya si Colas Marquez. Kita pindahlah ke KTM. KTM kita bahas dulu dari Tech 3. Enea. Ini yang pulang tanpa poin. Jadi dia ini anti klimaks dari Thai GP. Di Thai GP mungkin gara-gara dia kena undian KW atau Ori, akhirnya dia bagus gitu kan. Tapi begitu di Argentina GP kena sapu jagat kemarin. Jadi dia ini berhasil rejoin lagi setelah dia crash. Jadi dia bilang, ya sebenarnya ini adalah akhir pekan disaster. Bahkan di sprint race dia nggak bisa kemana-mana. Di kualifikasi dia main gaple sama Papanina di belakang banget. Untungnya Papanina punya finish di balapan minggu itu lumayan bagus. Sementara dia tetap di belakang gara-gara ribut sama Raul Fernandez. Jadi dia bilang yang menjadi masalah adalah setelah crash winglet saya lepas dan itu bikin balapan saya makin sulit karena sulit untuk menikung. Kan aeronya itu udah beda kalau winglet udah lepas satu. Nah bedanya dengan Ducati kan kalau lu lepas winglet satu ya mungkin masih bisa lu paksa karena kan dia stabil banget. Nah sementara dia pakai RC16, jadi dia bilang itu agak susah untuk nikung. Jadi kalau mau dibilang secara total ya itu adalah balapan yang kacau. Ditanya lagi ya emang kenapa lu bisa crash? Jadi dia bilang saya itu lagi battle sama Raul Fernandez. Saya sempat menyalip dia di tikungan 3, dia menyalip lagi saya di tikungan 7-8. Lalu di tikungan 9 dia masuk dari dalam menyenggol saya dan saya crash. Dan gara-gara itu winglet saya lepas ya lu bisa ekspektasi lah motor saya pasti geol-geol kemana-mana. Tapi secara overall sebenarnya semuanya baik-baik aja. Saya bisa finish untungnya. Cuman ya memang bahkan dengan kondisi winglet yang amburadul, ban saya tetap aus kak. Makanya gue bilang ban jadi sorotan kemarin. Ban dia tetap aus, jadi dia bilang di 4 lap terakhir ban saya itu udah nggak punya sisa. Saya mencoba memacu motor agar bisa mengejar ketertinggalan dari ketika saya crash. Tapi ya memang abis banget, 4 lap itu udah nggak bisa kemana-mana saya. So kita pindahlah ke Papanina. Dia ini adalah kebalikannya Enea Bastianini di Buriram kemarin. Jadi dia sempat main gaple di belakang ketika kualifikasi, tetapi ketika balapan panjang bagus ding. Jadi dia finish di P11 setelah Ai Ogura di diskualifikasi. Jadi dia bilang secara keseluruhan saya senang dengan balapan saya karena saya banyak belajar bahwa kayak gini nih bawa motor yang cepat, kayak gini nih setup yang bagus, dan meskipun kualifikasinya nggak sebagus yang saya inginkan, itu bisa dibilang totally disaster, tetapi saya berhasil mendapatkan kecepatan yang sama dengan para rider tim pabrikan. Saya hampir sama cepat dengan Acosta dan hampir sama cepat dengan Binder. Di akhir pekan ini saya mendapatkan kesadaran bahwa untuk memahami motor saya 100% itu memerlukan waktu dan tidak akan mudah. Tetapi lebih baik seperti itu daripada memaksakan dan Anda tidak tahu apa-apa. Lebih baik pelan-pelan belajar dan ketika Anda paham, Anda hampir sama kecepatan dengan para rider di tim pabrikan. Butuh waktu, tapi Anda akan sampai di sana. Jadi, sekarang kami ingin mencoba lagi di Austin karena tahun lalu dia menang di sana. Masih ingat? Dia adalah perusak kejayaannya Ducati. Dari 22 ronde, 1 ronde itu di Austin itu dirusak sama Aprilia punyanya Papanina. Jadi Papanina bilang, ya harapannya nanti di Austin saya bisa lebih baik karena tahun lalu saya menang di sana. Harapan saya bisa bagus di sana, terutama dalam hal kualifikasi lap per lap. Karena ketika kualifikasi kemarin di sirkuit Termas, dia di belakang sama Enea Bastianini main gaple.
Jadi dia bilang mudah-mudahan saya bisa meningkatkan waktu saya lap per lap, aka kualifikasi di Austin nanti. Kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke KTM pabrikan. Putra mahkota KTM, calon ikan hiu baru, Pedro Acosta. Ekspektasi terlalu tinggi dan hasilnya antah berantah. Jadi ketika di Buriram dia bilang saya bagong, sama di Argentina dia bilang saya bingung. Jadi ketika di sprint race dia bilang saya sudah nggak tahu ini masalahnya apa. Apakah bannya, apakah motornya? Karena bahkan sejak di Buriram saya tidak mendapatkan traksi yang benar untuk ban belakang. Keluhannya masalahnya adalah sama dengan berbinder, ban belakang nggak ada traksi. Apakah ini perkara bannya atau memang perkara motornya, aka swing arm? Tapi ya begitulah, di spring race dia bilang beneran begitulah. Nah sama dia bilang juga ya begitulah di balapan panjang. Jadi dia bilang ya secara total motornya berfungsi, semuanya baik-baik saja. Cuman ya nampaknya kami harus perlu memahami kenapa perilaku motor ini berbeda-beda hari demi hari. Hari Jumat lain, hari Sabtu lain, hari Minggu lain. Entah apakah itu perkara bannya, apakah perkara motornya. Ban saya itu entah tekanannya terlalu tinggi atau gimana. Kalau kalian lihat balapan saya, kalian akan lihat saya melakukan beberapa hal bodoh di lintasan lurus karena saya ingin mendinginkan ban. Tekanannya terlalu tinggi. Setelah itu ya akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Saya berusaha mengejar Binder, berusaha mengejar Ai Ogura dan di Gia. Pada akhirnya saya berhasil menyalip Ogura. Tetapi ya karena di pertengahan balapan kedua, sindrom kompartemen saya mulai muncul, mulai itu kram tangannya. Jadi ya akhirnya dia mundur ke belakang karena susah buat dia untuk nikung. Jadi dia bilang ya pada akhirnya di lap terakhir saya memang masih sempat berusaha mengejar Brad Binder tapi gagal karena udah nggak mampu tangan saya. Jadi dia bilang ini adalah pertama kalinya saya mengalami sindrom kompartemen selama saya membalap di MotoGP. Ini menurut saya sih sebenarnya bukan hal yang penting, tapi kita akan lihat nanti kalau ini memang mengganggu banget ketika saya balapan ya mungkin akan ada keputusan medis. Tetapi sejauh ini karena saya berhasil finish jadi ya begitulah. Sekarang dia kalau ngomong ya begitulah. Udah malas dipaksa-paksa sama dia. Dia ini sebenarnya sempat berhembus gosip sepoi-sepoi bahwa Red Bull berusaha untuk menyelamatkan dia ke Gresini. Jadi dia bakal diungsikan ke Gresini karena meskipun KTM itu sudah diizinkan untuk melakukan produksi lagi, tetapi faktanya motornya mereka makin kesini makin melorot. Gosipnya Red Bull itu pengen menyelamatkan dia untuk dipindahkan ke Gresini. Kenapa ke Gresini? Karena cuma di Gresini Red Bull bisa berkuasa. Kalau di VR46 sudah ada monster di situ. Jadi nggak mungkin ke tim pabrikan kan? Jadi ya gosipnya dia itu berusaha untuk diselamatkan ke Gresini. Pedro Acosta sendiri sempat ditanya soal itu. Jadi dia bilang, saya sih belum ada pikiran untuk meninggalkan KTM karena saya masih ada kontrak sama KTM. Dan menurut saya, KTM tidak perlu melakukan apapun untuk meyakinkan saya supaya tetap tinggal di KTM karena saya punya kontrak dan saya nggak akan kemana-mana. Jadi kesimpulannya adalah dia nggak akan meninggalkan KTM kecuali kalau KTM bubar. Menurut gua dia sebenarnya nggak mau ke Gresini, dia pengennya ke VR46. Menurut gua sih itu cuman alasannya dia aja. Dia nggak mau dibawa Red Bull ke Gresini karena menurut gua Bebe Vale juga mau nampung dia sebenarnya. Cuman ya karena Red Bull nggak cocok sama Bebe Vale, jadi aku ambil jalan tengah. Dia bilang gua masih ada kontrak di sini, nggak bakal kemana-mana, gua di sini aja. Kecuali kalau KTM-nya bubar, kurang lebihnya kayak gitu. So kita pindahlah ke Brad Binder yang crash di sprint race. Jadi dia bilang perkara soal crash dengan Morbidelli itu bukan salah siapa-siapa, itu cuman kecelakaan balap biasa. Kenapa? Dia ngaku salah. Ini beda dengan Marc Marquez di Portimao Clash. Dia ngaku salah. Dia bilang saya mengerem dan saya melebar. Dan karena saya melebar, saya berusaha untuk kembali ke line. Sudah ada Morbidelli yang sudah terlanjur rebah di sana. Dia tidak bisa memperhatikan saya karena dia sudah fokus ke tikungan. Ini adalah yang terjadi antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia di Portimao Clash tahun lalu. Tetapi Binder lebih pintar dan lebih bijaksana soal ini. Nggak sampai merengek-merengek siapa yang salah, siapa yang bisa menghindar, kagak. Jadi Binder bilang itu bukan salah Morbidelli, itu memang kecelakaan balapan. Karena memang Morbidelli nggak salah, dia nggak lihat Binder dari luar. Dia udah fokus sama tikungan kan di dalam. Dia adalah rider di dalam.
dan dia rider yang di depan duluan karena brake binder melebar dan ketinggalan di tikungan. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi ini sempat digoreng sama Jokno ABR loh. Sengaja dia posting gambar ketika Morbidelli itu nyenggol brake binder. Dia nggak posting ceritanya kenapa brake binder ada di luar. Jadinya itu ABR pada menghina Morbidelli di postingannya dia. Padahal sebenarnya Morbidelli nggak salah, dan kalau mau dilihat ceritanya sebenarnya ini kasusnya sama dengan Portimao Clash, cuman bedanya adalah Morbidelli nggak sampai crash. Jadi Binder juga nggak nyalahin Morbi karena dia tahu dia yang salah, dia yang melebar, dan dia berusaha menutup line, dan dia nggak mengharapkan Morbidelli untuk tahu bahwa dia bakal nutup line, no. Beda sama sesembahnya ABR yang bilang, kan lu pasti tahu bahwa gue bakal berusaha menutup line lah, lu di mana, gue di mana, lebih kayak gitulah. Jadi Pangeran KTM ini cukup puas lah sama dia punya balapan. Jadi dia bilang, saya mengatakan saya puas karena saya memberikan absolutely 100% in this race. Saya benar-benar memberikan 100% untuk balapan kali ini. Jadi start saya cukup baik. Saya mencoba untuk memacu dan melaju bersama para rider lainnya. Saya tahu akan sulit bagi kami kalau ban kami udah mulai aus, tetapi saya berusaha melakukan yang terbaik, mempush sejak awal. Jadi ketika ban saya mulai habis, saya punya melorot nggak terlalu banyak lah. Ditambah lagi saya nggak melakukan kesalahan selama balapan. Jadi secara overall kami kuat dalam hal pengereman dan dalam hal masuk tikungan, tetapi kami masih perlu menemukan grip di ban belakang. Nah ini nih yang keluhannya Pecco juga sama, keluhannya Yamaha juga sama, keluhannya KTM juga sama, grip ban belakang. Jadi itu yang katanya brake binder masih menjadi PR untuk dia. Jadi dia bilang kalau ini masalah grip ban belakang udah kelar, kami rasa balapan akan menjadi sedikit lebih mudah. Karena ini adalah masalah akut kami sejak balapan pertama. Nah perkara soal ban belakangnya Pecco nanti kita bahas di part kedua. Oke, itu aja part pertama kita kali ini. Gua tahu ini panjang banget. Tapi ya maaf, karena emang kayak gitulah gosipnya panjang banget. Part kedua nanti kayaknya bakal lebih panjang. Jadi ya karena digembok berarti hanya akan dibuka akses awal untuk para ngintilers premium. Mungkin setelah 2 hari baru buka gembok, dan itu pun bakal panjang banget. Gua nggak tahu apakah akan dibagi jadi 2 bagian nanti apa gimana. Let's see lah sama admin. Oke, itu aja part pertama kita. See you next part guys. Bye-bye.